好了，说的这里，打发机你们准备着吃药的，现在打定的，Hari ini adalah merupakan hari ke-7 pengajaran. 加呗，住宿设备，打工卡给，你给你们那么很简单，打算听课，Jadi saya ingin 嗯，menyampaikan salam kepada seluruh anggota Sangha 这 di 也 seluruh 学生了，monasteri di India, Nepal, dan Bhutan, 那 dan 这 juga 学生 para 是谁？bhiksuni 学生 dan juga orang-orang dari semua Dharma Center yang ada di seluruh dunia dan setiap orang mendengarkan lewat internet. 这里，Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam saya untuk Anda semuanya. 嗯打听卡上的卡上年那个书记，打听告诉吧的就是的年那个书记，我把你写的啥的，Jadi 那里 kita berbicara tentang 那里 Upanisha 是写的，那他给写的写的目的不为书记了，打其实目的为书记，dan berbicara dari perspektif Buddha 打听路上的 dan kita sebut mereka sebagai teks dari 从teks ekstremis non-Buddhis. 从第一难给，打得住过的卡上，Jadi Upanishad 国际卡上虚实，虚实不的，打卡上是那看你们的虚实不的，打第一个行嘛第一个学生。 beberapa hari yang lalu saya telah berbicara satu porsi daripada filsafat daripada Upanishad dan sekarang saya akan lanjut yang sisanya dari subjek tersebut pada hari ini. Ketika kita berbicara tentang filsafat Upanishad, kita berbicara tentang hakikat, pandangan hakikat tentang dunia. Juga kita berbicara tentang pandangan dari karma sebab akibat. Dan itu sudah kita berbicara tentang tempo hari dan saat ini kita berbicara tentang tujuan akhir daripada latihannya atau prakteknya. Dan sekarang kita akan berbicara tentang tujuan utama atau tujuan terakhir daripada praktis saat ini. Jadi tujuan utama atau tujuan terakhir dari praktek untuk berbicara hal ini Upanishad berbicara tentang tujuan utama daripada praktik kita atau apa yang dapat kita peroleh dari praktis itu adalah untuk membawa kebahagiaan. Jadi itu terdapat dua hal. Apa itu dua hal? Jadi pada dasarnya dua sebab yang berbeda. Yang pertama adalah jadi tujuan utama kita adalah apakah kita tetap tinggal di samsara sebagaimana segala sesuatu itu muncul dan terus berlanjut di dalam samsara ini. Dan yang kedua adalah yaitu melebur ataupun larut ke dalam dharmata ataupun sang esensi atau masuk ke dalam hakikat ini. Jadi yang pertama kita sebut samsara dan yang kedua kita sebut sebagai pembebasan. Jadi terdapat dua hal yang ada di depan kita yang menunggu kita di depan. Jadi akhirnya kita akan berakhir di salah satunya yaitu apakah di samsara atau di pembebasan.
Dan dalam Upanishad ketika mereka melakukan perbedaan antara samsara dan pembebasan itu sebab semata-mata berdasarkan kesadaran dan ketidaktahuan. Kesadaran itu adalah pembebasan dan ketidaktahuan adalah samsara. Perbedaan antara kesadaran dan ketidaktahuan adalah apakah kita memandang ataupun melihat dharmata itu atau enggak sebagai hakikat dasar. Jadi dengan demikian kesadaran itu muncul ketika kita dapat melihat segala sesuatu itu apa adanya, itulah pemberasan, dan ketidaktahuan itu adalah terdelusi dan itulah yang disebut sebagai samsara. Jadi ketika kita berbicara tentang kata samsara itu sendiri, sebagaimana telah saya sampaikan tempo hari, kata ini telah menjadi sangat umum ketika Brahmana itu muncul. Dan ketika Upanishad muncul, pandangan ini telah menjadi sangat stabil. Dan kemudian setiap orang juga sangat mempercayainya. Jadi demikianlah filsafat ini mulai. Dan khususnya pada masa Upanishad muncul, penyajian daripada karma juga muncul pada saat yang bersamaan. Ketika kita berbicara tentang karma ataupun tindakan, karena karma tindakan itulah maka kita berbicara tentang samsara. Ketika kita berbicara samsara, maka karma itu sangat penting sekali untuk membicarakan tentang samsara. Jadi, membicarakan karma itu adalah merupakan aspek yang sangat penting untuk memahami samsara. Karena alasannya adalah karena alasan untuk kembali kepada samsara itu adalah karma, dan itulah sebabnya terdapat koneksi yang sangat kuat sekali antara samsara dan karma. Dan pada saat ini ketika kita berbicara tentang samsara itu berbeda dengan yang dibicarakan dalam teks Buddhis. Penyajian dalam samsara di dalam Buddhis itu lebih luas dan lebih lengkap dalam hal penyajian daripada samsara. Dan pada saat Upanishad itu jauh lebih sederhana dan tidak serumit ini. Jadi apa yang disampaikan di Upanishad adalah karena keinginan ataupun kemelekatan seseorang itu atau makhluk hidup itu terlahirkan di samsara, dan itu berasal daripada kekuatan daripada kesadaran itu, disebabkan karena kekuatan keinginan itu ia menggerakkan kesadaran itu, dan sama seperti menggerakkan motivasi kita, dan karena motivasi ini tergerak maka ia menentukan tindakan tubuh dan ucapan kita, dan oleh sebab itu maka kesadaran inilah yang menentukan yang memotivasi daripada tindakan tubuh dan ucapan kita, dan karena itu kita mengakumulasi karma, dan bukan itu hanya saja, maka akan membuahkan pematangan karma juga, dan juga kehidupan ini adalah merupakan hasil karma dari kehidupan sebelumnya, dan karma yang kita kumpulkan saat ini adalah merupakan penyebab kelahiran yang di masa yang akan datang. Jadi dengan demikian terdapat koneksi antara kehidupan lampau dan kehidupan saat ini dan seterusnya. Jadi dengan demikian sebenarnya tidak ada kesengajaan antara kehidupan lalu, kehidupan yang akan datang dan sebagainya. Dan ini terus berlanjut dan berkesambungan, dan itulah yang disebut samsara. Samsara itu adalah lingkaran. Jadi lingkaran berputar-putar ini terus menerus, inilah yang samsara. Jadi kata samsara ini berasal dari sini. Jadi
pertama kita berbicara tentang samsara itu karena karma. Dan penyajian karma itu atau pembahasan tentang karma itu muncul saat itu dan ia mempunyai pengaruh tentang menjelaskan bagaimana samsara itu. Bila mana tidak ada karma, lalu bagaimana penjelasan tentang karma, bagaimana kita bisa berputar di samsara, akan sangat sulit sekali untuk menjelaskannya. Disebabkan karena penjelasan karma lah, maka ada yang sangat mudah sekali kenapa kita berkelanjutan di samsara ini. Dan poin yang kedua adalah dikatakan adalah bahwa samsara adalah penderitaan pada hakikatnya yang kita harus bebas daripadanya. Jadi dikatakan bahwa di samsara ini adalah penderitaan yang tidak ada akhirnya. Kita mengatakan bahwa penderitaan seperti lautan di samsara itulah artinya adalah penderitaan di samsara ini adalah tidak ada habis-habisnya. Oleh sebab itu maka samsara itu adalah sesuatu yang perlu kita terbebas darinya, sesuatu yang perlu kita lenyapkan darinya. Jadi samsara itu adalah lautan daripada penderitaan. Oleh sebab itu, alih-alih kita tetap tinggal di samsara ini, kita harus membebaskan diri daripadanya. Dan untuk alasan itulah, maka mereka mengembangkan pandangan tentang penolakan ataupun jijikan terhadap duniawi atau terhadap dunia. Dan inilah waktunya pandangan ini berkembang di India. Disebabkan karena samsara itu adalah menderita dan kita harus mencari jalan untuk bebas daripadanya. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah mereka mengembangkan pandangan daripada merasa jijik ataupun penolakan terhadap dunia ini. Terdapat banyak sekali Upanishad dan di antara itu, jadi Upanishad bukan hanya ada satu buku ya, satu pembahasan, terdapat banyak bagian-bagiannya. Di dalam itu terdapat Upanishad yang berjudul Brahadarayaka, ya, Brahadarayaka. Di antara Upanishad di mana ia mengatakan bahwa Atman atau diri itu, orang non-Buddhis mengatakan terdapat diri bukan, dikatakan bahwa Atman itu sendiri adalah abadi. Dan yang lainnya adalah secara hakikat adalah muncul dan tenggelam. Adalah secara hakikat adalah menderita. Dan Atman atau diri itu adalah abadi. Selain daripada itu, yang lainnya adalah timbul dan lenyap. Jadi pada masa Upanishad muncul, pandangan penolakan terhadap dunia juga berkembang sangat cepat, pesat sekali. Terdapat Upanishad lain juga yang disebut sebagai Maitreya Nia. Apa yang dijelaskan di sini adalah dunia ini dan tubuh kita ini secara alami adalah menderita. Jadi ini sama dengan penjelasan Buddhis bahwa dunia menderita juga, makhluk hidup di dalam juga menderita. Jadi ia sama dengan penjelasan ini. Demikian juga dengan semua skanda kita juga menderita. Ini ini persis penjelasannya. Jadi sebenarnya terdapat pandangan yang sangat kuat terkait antara samsara dan penolakan terhadap dunia. Alasannya adalah karena ada samsara, maka itu membawa pada pandangan penolakan terhadap dunia karena samsara itu adalah menderita secara alami dan oleh sebab itu kita harus terbebaskan daripadanya. Dan kita harus melihat samsara adalah tidak tepat dan tidak benar.
itu adalah sesuatu yang perlu kita tolak, ya kita merasa muak terhadapnya dan kita harus tinggalkan. Dan untuk alasan itulah maka terdapat keterkaitan yang sangat kuat sekali antara pandangan samsara dan pandangan terhadap penolakan terhadap duniawi dunia ataupun samsara ini. Dan oleh sebab itu bila mana seseorang yang ingin menyeberangi daripada lautan samsara dan terdapat satu metode itu adalah berdiam atau beristirahat dalam keseimbangan ataupun meditasi, dan itulah yang akan membawa pada kebahagiaan kebebasan tertinggi. Selain daripada itu tidak ada metode lain yang dapat kita lakukan. Berikutnya akan berbicara tentang pernyataan tentang kebebasan. Jadi apa yang menjadi tujuan akhir daripada Upaniksa? Tujuan akhir dari Upaniksa adalah mencapai pembebasan. Ini sudah sangat jelas sekali dinyatakan. Namun bagaimanapun juga, lalu tidak hanya untuk mencapai pembebasan, lalu bagaimana untuk mencapainya? Terdapat demikian banyak perdebatan dan penelitian tentang hal ini. Area utama perdebatan dan juga diskusi adalah tentang metode untuk mencapai pembebasan ini. Mereka mempunyai gagasan yang berbeda. Dan mereka mempunyai pernyataan yang berbeda tentang metodenya, tapi tidak ada perbedaan tujuan akhir daripada mencapai pembebasan itu, tetapi terjadi perdebatan bagaimana cara mencapainya. Jadi, ketika pernyataan pembebasan itu muncul, orang-orang beranggapan bahwa itu tidak banyak hal yang perlu disegasa. Itu adalah poin yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena pada saat itu, pemahaman mereka tentang pembebasan itu adalah seperti seseorang dilepaskan dari ikatan atau dilepaskan dari suatu ikatan dan bebas melakukan apapun yang Anda inginkan dan menikmati apa yang Anda suka. Kalau demikian tidak ada poin untuk membicarakan hal ini. Namun bila mana kita melihat pembebasan dari perspektif dari lain, itu mempunyai pemahaman jauh lebih mendalam tentang itu. Karena pembebasan itu artinya adalah sama seperti saat ini kita terselumiti kegelapan delusi, di mana kepala kita terbungkus oleh kekotoran batin dan sebagainya, dan kita tidak bisa memahami apapun sama sekali. Dan apa itu pembebasan? Itu artinya adalah melenyapkan semua ketidaktahuan kegelapan delusi itu, kekotoran batin yang membungkus kepala kita, dan dengan demikian membebaskan diri kita dari sangkar kebingungan penampilan dan berdiam dalam keseimbangan Atman, beristirahat ataupun berdiam dalam keseimbangan pada hakikat sejati. Berdiam dalam satu cita rasa dalam hakikat. Jadi Upaniksa tujuan jadi di dalam Upanishad ini sangat jelas sekali bahwa pembebasan itu bukanlah pergi ke alam lain atau tempat yang belum pernah Anda kunjungi, tetapi adalah metode untuk menemukan satu metode untuk menemukan hakikat bawaan dalam diri seseorang ataupun sifat hakikat seseorang. Jadi pembebasan itu bukan berarti pergi ke alam yang bahagia atau sebagainya, bukan seperti itu. Dan untuk mencapai pembebasan tersebut, apa yang diperlukan adalah untuk dapat mencapai pembebasan itu, kita tidak perlu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa atau latihan yang luar biasa, tetapi kita hanya berdiam dalam hakikat
sejati itu, yaitu Sang Atma. Kita harus mengenali daripada hakikat daripada diri kita sendiri dan yang mana adalah Brahma, dan kita harus mengenali daripada Brahma yang tidak terpisah dari hakikat kita, dan ketika kita menyadari hal itu sendiri, kita sudah mencapai pembebasan dan kita tidak perlu melakukan hal yang lainnya. Satu hal yang perlu kita ketahui pada saat itu ketika kita berbicara tentang kesadaran satu widya, ketika kita berbicara widya, ketika kita berbicara kesadaran, itu kadang-kadang berbicara tentang seperti intelijen atau kepintaran, tetapi kesadaran di sini mempunyai makna yang khusus. Itu artinya adalah sesuatu yang melampaui kata-kata dan juga konsepsi. Jadi ini adalah kesadaran menyadari segala sesuatu sebagaimana adanya. Itulah kesadaran yang kita maksud di sini. Jadi ia bukan seperti misalnya hal-hal yang kita pelajari atau intelektual kecerdasan, bukan seperti itu yang kita bayangkan. Tidak hanya itu, pada saat itu mereka juga melakukan ritual persembahan dan terlibat dalam perilaku duniawi yang terhormat. Tetapi semua itu dinyatakan adalah tindakan-tindakan ini adalah mempunyai nilai kebajikan, tetapi tidak dapat membawa kita pada pembebasan, tidak dapat membawa kita bebas daripada samsara. Jadi apa yang mereka sampaikan di sini adalah, jadi kita harus benar-benar berdiam dalam hakikat sejati, dalam meditasi. Semata-mata hanya mempraktekkan kebajikan dengan tubuh ucapan itu tidak membantu kita mencapai pembebasan. Kita harus berdiam di dalam hakikat sejati, segala sesuatu apa adanya. Barulah kita bisa mencapai pembebasan. Jadi apa yang disampaikan oleh Upanishad itu, saya bersujud pada Brahma dan Brahma Vidya dan sebagainya. Jadi ini berbicara tentang bukan pemahaman duniawi sebagai membungkuk, menjudi itu. Sebaliknya adalah seseorang harus mengatasi penampilan subjek dan objek atau dari yang mengamati dan yang diamati, demikian yang ditegaskan. Namun bila mana kita ingin mencapai tingkat pandangan ini di mana kita harus mengatasi dari pandangan subjek dan objek itu, maka kita harus mengikuti langkah-langkah latihan itu, yaitu kita harus melatih tubuh dan batin kita. Jadi kita harus melatih tubuh dan batin pikiran kita. Maka di Upanishad mengajarkan kita tidak boleh mengabaikan perilaku terhormat. Orang duniawi melakukan persembahan umum dan sebagainya, karena ini adalah kebajikan yang penting. Jadi kita juga tidak boleh mengabaikan. Jadi Upanishad berbicara tentang banyak kebajikan yang terlibat dalam tubuh ucapan yang perlu kita terlibat di dalamnya. Jadi contohnya adalah tapa itu adalah pertapaan, kemudian adalah dana, praktek dana atau kedermawan, dan kemudian praktis daripada arjawa, ketulusan, ahimsa, ketidakkekerasan, dan juga berbicara secara jujur dan seterusnya. Jadi inilah berbicara tentang 5 perilaku yoga yang diajarkan oleh Upanishad, dan dikatakan ini adalah sangat penting untuk mencapai pembebasan. Kemudian
Apaniksa juga menambahkan praktis daripada nyasa, dan nyasa ini adalah ini adalah latihan semacam meditasi. Jadi ini adalah juga merupakan elemen yang penting untuk mencapai pembebasan. Bila mana kita memiliki elemen ini, maka kita tidak akan melekat pada apapun dunia ini. Dan ketika kita tidak melekat pada apapun, kekotoran batin yang merindangin kita dengan seiring pelatihan daripada nyasa ini, kita juga harus mempraktekkan dhyana. Dhyana artinya ada meditasi dan konsentrasi dan yoga. Jadi dhyana dan yoga. Jadi kita juga harus melakukan pelatihan dhyana dan yoga. Jadi ini saling membantu satu lainnya. Jadi oleh sebab kita harus mempraktekkan semuanya. Dan khususnya mereka sering menggabungkan dhyana dan yoga secara bersama, dan itulah sebabnya mereka menyebutnya sebagai dhyana yoga. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus menyatukan tubuh dan batin secara bersamaan. Dan yoga itu adalah praktis dari tubuh, dan dhyana itu adalah batin. Jadi itulah kita menyatukan kekuatan tubuh dan batin kita untuk menjauhkan diri kita dari gangguan dan menyelesaikan ataupun berdiam secara internal di dalam diri kita. Berdiam beristirahat artinya berdiam atau beristirahat. Jadi selama pertengahan periode ini ketika Upaniksa ini muncul, maka terdapat minat sampai saat dalam praktis dhyana ini, yoga dhyana ini. Jadi ditegaskan bahwa untuk melakukan praktek-praktek ini seseorang harus pergi ke hutan yang tidak berpenghuni, tepi sungai atau gua, duduk tegak, fokus pada nafas masuk atau nafas keluar, bermeditasi pada aksara Om yang merupakan melambangkan Brahma. Dan semua pemunculan menjadi tidak terpisah, dan kemudian semuanya menjadi terlebur di dalamnya, dan kita berdiam ataupun beristirahat di dalamnya. Dengan demikian maka kita akan menjadi semakin dekat pada Sang Brahma atau Sang Diri. Dan melalui tahapan-tahapan daripada praktis ini, apa yang terjadi adalah kekotoran batin dan noda kita akan menjadi semakin tipis. Dan kemudian kesadaran widya akan terbuka. Semua perbuatan karma yang terakumulasi di kehidupan sebelumnya dan lain-lain akan secara bertahap dimurnikan, dan semua hasil yang akan datang di kehidupan mendatang juga akan padam, dan pada akhirnya apa yang terjadi adalah ketidaktahuan akan dilenyapkan sepenuhnya, dan karena itulah maka kita akan mencapai pembebasan. Demikianlah yang diajarkannya. Jadi itulah dasarnya praktis selama masa Upaniksa. Jadi ketika kita berbicara tentang Upaniksa, terdapat banyak di antara mereka. Terdapat banyak teks yang disebut Upaniksa yang berbeda, tetapi di antara yang kuno itu mungkin terdapat beberapa lusin atau lebih yang dikategorikan kuno punya. Ini terutama adalah teks-teks yang meneliti filosofi daripada Weda. Jadi ini semua adalah teks filsafat. Jadi itu adalah merupakan catatan dari pernyataan orang-orang bijak dari tradisi yang berbeda pada waktu itu.
Jadi di dalam Upanishad terdapat pernyataan tentang ide-ide dan filsafat yang bertentangan atau filsafat bertentangan, karena ini adalah berhubungan dengan uh, uh, pandangan daripada orang-orang bijak atau tradisi yang berbeda, dan kadang-kadang ini mereka juga saling tidak setuju pandangannya. Dan itulah alasan mengapa pada akhir periode ketika Upanishad muncul, banyak aliran filsafat berbeda yang menyebar. Kemudian pada zaman filsafat, kenapa terdapat sedemikian banyak aliran filsafat semata-mata adalah untuk menghilangkan atau menyelesaikan kontradiksi dan ketidaksepakatan dalam filsafat yang diajarkan dalam Upanishad. Mungkin oke untuk menyatakan seperti ini. Jadi kita mempunyai teks Brahmana, dan juga teks Upanishad. Bila kita membandingkan mereka, jadi dari mana mereka berasal dan kapan waktu mereka berbeda dalam hal tempat di mana asal-usulnya, Weda berasal terutama dari Punjab di barat laut India. Ketika orang Aryan tiba di Punjab, jadi Weda muncul saat itu, bukan? Pernah kita sebutkan. Dan itu adalah terutama adalah Rig Veda, terutama di Punjab. Di antara Weda itu, hanya Atara Weda itu berasal dari wilayah daerah Varanasi. Jadi Upanishad berasal dari utara dan juga selatan India, dari kedua tempat ini. Dan dua epos besar, Mahabharata dan juga Ramayana. Mahabharata dari India Tengah dan Ramayana juga mungkin berasal dari India Tengah. Antara Weda dan Brahmana, perbedaan besarnya adalah bagaimana cara mereka memandang para dewa. Untuk menjelaskannya secara sederhana di dalam Weda, dewa itu dipandang sebagai sesuatu eksternal. Kita melihat keluar dan kita melihat sesuatu yang di luar daripada diri kita, dan mereka mempunyai bentuk. Dan kita memberikan persembahan pada dewa-dewa fisik ini. Dan mengenai dewa internal, mereka ada menyinggungnya tetapi tidak menelitinya apa itu. Dan ketika Brahmana itu muncul, mereka berbicara tentang dewa itu berada di luar daripada diri kita, yang kita manfaatkan, dan dewa di dalam diri kita itu adalah dewa yang lain, dan selama daripada Upanishad, dewa-dewa eksternal itu diabaikan, dan mereka memikirkan tentang internal, dewa internal atau Brahma, dan itulah yang sesungguhnya yang perlu kita memberikan persembahan. Jadi kita perlu memberikan persembahan pada diri kita, pada dewa internal. Jadi demikianlah cara dewa ditentukan. Jadi dalam tetapi ketika kita berbicara Weda, Brahma, dan Upanishad sama sekali berbeda, itu juga tidak benar.
Karena di dalam Brahma menyebarkan filosofi ritual dalam Weda, sedangkan Upanisad menyelidiki filsafat yang diajarkan dalam Brahma. Jadi, oleh sebab itu, di antara ketiga literatur ini juga mempunyai ketertarikan yang kuat. Jadi, kadang-kadang di akhir daripada Upanisad terdapat kata-kata kutipan dari Brahmana, kadang-kadang dari Weda ada kutipan dari Upanisad dan Brahma dan seterusnya. Ya, jadi kadang-kadang di akhir akar Weda terdapat kata-kata Upanisad kuno muncul dan kadang-kadang ada kata Brahma yang muncul di akhir Upanisad dan sebagainya. Jadi India berbeda dari negara lain dalam hal mereka tidak berpikir bahwa sesuatu yang muncul di zaman yang lebih awal itu tidak harus selalu lebih awal dari sesuatu muncul di kemudian hari, dan untuk alasan itulah beberapa himne dalam Weda muncul pada zaman Brahmanan. Itu adalah merupakan himne di dalam Weda tetapi muncul di Brahma, dan beberapa teks Brahma muncul pada zaman Upanisad. Jadi dengan demikian maka munculnya Brahma, Upanisad, Weda dan sebagainya tidak terjadi secara sekuensi. Dan sangat sulit sekali untuk menyatakan mana lebih awal dan lebih akhir. Karena kita lihat kenyataannya bahwa pada saat Brahma muncul juga terdapat kutipan dari Upanisad. Jadi kita tidak mampu untuk menjelaskan segala sesuatu secara konsekuensi. Dan kita juga tidak dapat membedakan mereka lebih awal, lebih belakang secara kronikal. Jadi kita berbicara tentang periode Weda, periode Brahmana, periode Upanisad. Kita menyebutkan hal ini alasannya adalah karena pada masa itu ada satu yang lebih nonjol di dalam masa tersebut. Jadi, literatur yang sangat penting saat itu. Jadi contohnya adalah pada periode Weda, Weda adalah paling penting selama masa Brahmana, Brahmana yang paling penting, dan selama masa Upanisad, Upanisad yang paling penting, dan dikarenakan itulah maka periode itu kita harus melihat apa yang paling penting pada masa tersebut. Jadi bila mana tidak, kita akan sangat sulit sekali untuk menjelaskan secara kronologis, secara urutan kronologis. Berikut saya akan berbicara tentang dua epos besar atau epik besar. Saya akan memperkenalkan dua epos besar tersebut. Jadi selama periode Weda akhir, mereka tidak hanya menghasilkan Brahmana dan Upanisad, tetapi mereka juga menghasilkan dua epik atau dua epos besar. Jadi ini adalah disebut sebagai dua epos di dalam literatur kita. Kedua epos besar ini adalah merupakan karya karya sastra terbesar dalam sejarah India.
dalam hal karya sastra, ia juga menjadi seperti permata berharga dunia. Dan dalam hal penilaian sejarah, ia adalah merupakan teks yang penting dan yang tak dapat diabaikan. Apa itu dua teks ini? Yaitu Mahabharata dan Ramayana. Jadi banyak sekali orang berpikir bahwa Mahabharata, dan mungkin orang tahu tentang ini, dan saya yakin Anda juga mengenal ataupun pernah dengar Mahabharata ini. Dan karena di India dan Nepal, Mahabharata Ramayana sangat terkenal sekali. Jadi saya tidak perlu untuk membicara banyak tentang konteksnya, tetapi saya akan memberikan sedikit penjelasan atau pengenalannya terhadap dua epos ini. Pertama, saya akan berbicara tentang Mahabharata. Jadi, Mahabharata secara keseluruhan adalah terdiri daripada 74.000 bait atau stanza. Dalam hal kata, ia terdiri daripada 1.800.000 kata. Jadi panjang sekali ya. Jadi epik ini adalah merupakan epik terpanjang ketiga dalam sastra dunia. Lalu, yang pertama dan kedua, apa itu pula? Yang paling panjang itu apa? Adalah epos Tibetan Linggesar. Itulah yang terpanjang. Ya, yang paling panjang adalah epos Linggesar. Tidak ada yang lebih panjang daripada itu lagi. Itu adalah merupakan epos terpanjang di dunia, Linggesar. Saya tidak akan berbicara banyak tentang Linggesar. Dan yang kedua adalah yang berasal dari orang Kirgiz di Kazakhstan, dari negara Kazakhstan, yang disebut sebagai Epik Manas. Dan Epik Manas ini adalah merupakan yang kedua terpanjang. Dan ketiga adalah Mahabharata dalam hal panjangnya. Jadi dalam hal panjangnya struktur daripada epos itu. Jadi seberapa panjang Mahabharata itu? Jadi mungkin kalau saya jelaskan dengan demikian, Anda akan lebih mudah memahaminya. Jika seseorang membacanya dari awal sampai akhir tanpa jeda, maka ia akan membutuhkan waktu 2 minggu untuk membaca keseluruhan teksnya. Jadi Anda harus membutuhkan waktu 2 minggu untuk membaca keseluruhan teks Mahabharata ini. Jadi sedemikian panjangnya teks Mahabharata ini. Dan waktu epos ini ditulis adalah antara waktu adalah abad ke-3 sebelum Masehi sampai abad ke-5 Masehi. Jadi dari 100 tahun, 300, 200, 1 tahun, 100 tahun sebelum Masehi, terus 100 tahun, 200, 300, 400, 500 tahun Masehi. Jadi lebih kurang adalah memakan waktu 800 tahun untuk menulis keseluruhan daripada epik tersebut. Jadi karena memakan waktu 800 tahun, kita dapat memahami sudah tidak perlu dijelaskan bahwa ia pasti mempunyai lebih daripada seorang penulis. Dan ketika Mahabharata pertama kali muncul, ia hanya dilafal secara lisan, dan barulah kemudian dicatat di kemudian hari dan dikatakan di dalam India. Jadi orang pertama yang menulis teks ini adalah orang suci daripada Vyasa, atau yang disebut sebagai gelarnya adalah yang dilahirkan di tanah gelap. Namun lebih terkenal sebagai Vyasa. Jadi Vyasa lah yang menulisnya. Jadi Vyasa membacakannya secara oral,
dan kemudian ditulis oleh Ganesha. Ganesha adalah dewa dengan kepala gajah, bukan? Jadi Ganesha dewa yang dikatakan menulisnya dan yang membacakannya ataupun menghafalkannya adalah Vyasa ya. Jadi teksnya sedemikian panjang sekali. Ini adalah benar-benar teks yang besar sekali. Jadi ketika ia menulisnya, jadi mungkin ia menulis dengan kekuatan magic, sehingga mungkin saja semua pulpen alat tulisnya sudah habis. Jadi ia tidak bisa menulisnya lagi. Dan Ganesha, ia mempunyai kepala gajah, bukan? Jadi gajah memiliki gading, bukan? Jadi ia mencabut gading sebelah kanannya dan memakai itu sebagai pulpen untuk menulisnya. Dan untuk alasan itulah di antara dewa-dewa di India, bila mana kita melihat padanya, Ganesha itu tidak mempunyai gading sebelah kanan. Bila mana ada yang menggambar Ganesha dengan gading kanan, itu berarti tidak benar. Jadi karena pada saat itu ia sudah tidak ada pulpen, maka ia harus mencabut gadingnya dan menulisnya sebagai pulpen. Dan satu hal yang tentang Mahabharata adalah jadi ia bagian yang sangat penting adalah Bhagavad Gita yang sama seperti Bible Kristen atau Alkitab Bible, Alkitab Kristen. Jadi terdapat satu porsi Mahabharata yang disebut sebagai Bhagavad Gita. Dan teks ini adalah merupakan teks yang sangat penting sekali dalam kesusastraan India. Jadi Bhagavad Gita ini seperti teks fundamental dari Hinduism. Dan seorang cendekiawan Jonang Taranata menerjemahkan beberapa bagian ke dalam bahasa Tibet, tetapi saya tidak tahu ada di mana. Dan pada abad ke-20 menerjemahkan nama itu ke dalam bahasa Tibet. Jadi nyanyian daripada Bhagawan. Namun bagian lain daripada Mahabharata tidak menerjemahkan. Jadi kita tahu seberapa panjang teks tersebut, dan untuk menerjemahkan ke dalam Tibet itu adalah sangat sulit sekali. Oleh sebab itu keseluruhan teks itu tidaklah diterjemahkan belum terjemahkan ke dalam Tibet. Dan terdapat beberapa teks yang sudah diterjemahkan, dan di antaranya pada itu adalah selama masa Panchen ke-9 terdapat seorang Sasa Lamon Yese Sultrim. Ia adalah seorang cendekiawan dan ia menulis tentang kelima putra Pandu, kisah daripada 5 putra Pandu. Ini mungkin adalah salah satu literatur yang sangat terkenal di Tibet yang terkait dengan Mahabharata. Di dalam Mahabharata dikatakan ketika Pandu memerintah dunia ini, putra sulungnya namanya adalah Yudhishthira. Ia memerintah kerajaannya, tetapi di masa lampau terjadi peperangan di antara saudaranya, maka ia merasa tidak ingat dan menyesal atas hal ini, dan akhirnya ia meninggalkan
dan menyerahkan kerajaannya, dan kemudian ia pergi ke Himalaya. Dan dikatakan ia pergi ke alam dewa. Dan di akhirnya, apa yang mereka katakan? Jadi dikatakan wilayah dewa itu adalah gunung salju. Mungkin itu adalah gunung Kailas di Tibet. Jadi dikatakan adalah alam dewa, maka ini ataupun negara dewa, mungkin inilah yang dimaksudkan. Namun bagaimanapun juga dalam beberapa sejarah Tibet dikatakan bahwa raja Tibet pertama Nyari Chenpo adalah Yudhistira ini. Jadi sangat sulit untuk mengatakan secara pasti apakah Nyari Chenpo, raja Tibet pertama itu adalah Yudhistira, adalah sulit untuk mengatakannya. Dan berikut saya akan berbicara secara cepat tentang Ramayana. Ramayana adalah merupakan epik yang berikutnya. Jadi ini berdasarkan menceritakan tentang Raja Rama. Dan epik ini panjangnya adalah 24.000 bait atau stanza. Jadi itu adalah seperti seperempat daripada Mahabharata. Jadi bila mana kita membagikan Mahabharata itu seperempat, maka ini adalah kira-kira seperti itu. Dan dikatakan ditulis oleh Maharishi Valmiki, dan waktu menulisnya adalah sekitar 300 sebelum Masehi sampai abad kedua ratus jadi ia ditulis selama 2 abad, dimulai sekitar 300 sebelum Masehi. Jadi di dalam Cina juga ada cerita tentang perjalanan ke barat, bukan? Dan di sana terdapat karakter monyet, Raja Monyet atau Sun Wukong, bukan? Jadi asal usulnya itu adalah berasal dari Hanuman. Jadi Hanuman adalah merupakan dasar untuk menciptakan karakter dari Sun Wukong ini. Jadi saya rasa saat ini sampai di sini saja, dan kita akan istirahat, kemudian kita akan lanjutkan. Mahabharat di garsa de Ramayana doji 대니버 di pensiun 총두르 제외입니다. Bila mana kita ingin membandingkan Mahabharata dengan Ramayana satu dengan lainnya, Mahabharata menceritakan tentang perang yang sengit pada abad ke-13 sebelum Masehi. Dan hal itu terjadi di sekitar wilayah Delhi. Dan ia berbicara tentang sejarah daripada raja-raja klan bulan. Jadi ini merupakan cerita zaman yang sangat kuno sekali. Dan Ramayana menggambarkan peristiwa sekitar abad ke-11 sebelum Masehi. Jadi ia terutama menceritakan tentang dinasti matahari ataupun klan daripada matahari dari tanah Ayodhya. Jadi kedua epos ini membahas tentang dua kerajaan besar di bagian utara dan barat
dari India Tengah pada waktu itu. Dan ketika kita berbicara tentang Ramayana, bila mana kita bertanya-tanya terdapatkah Ramayana di dalam bahasa Tibet atau tidak, mereka menemukan terjemahan ke dalam bahasa Tibet dari Ramayana di Gua Tun Huang dan diterjemahkan sekitar abad ke-9. Jadi ini merupakan terjemahan yang sangat tua sekali. Demikian juga pada abad ke-15, murid dari Tsongkhapa, Samsung Chowangdapa, menulis puisi yang terkait dengan kisah Ramayana. Dan kemudian abad ke-20, Gendung Chopel membuat sinopsis daripada Ramayana, tetapi ia tidak melengkapinya ataupun merampungkannya, dan diselesaikan oleh muridnya Radhateton. Jadi kita juga boleh mengatakan ini adalah teksnya, tetapi kalau terjemahan lengkap ke dalam bahasa Tibet itu tidak ada. Itu yang saya ngerti. Ada juga yang saya tahu, ada terjemahan Ramayana dari bahasa Cina ke dalam bahasa Tibet dalam wujud beberapa buku, tapi saya belum pernah melihat atau membacanya. Jadi itulah yang saya ingin sampaikan tentang kedua epos tersebut. Mungkin kalau kesempatan di masa yang akan datang, mungkin kita bisa bicara lebih banyak. Dan berikutnya yang saya ingin bicarakan lagi adalah di dalam epos terdapat diskusi antara dinasti daripada klan Matahari dan klan Bulan. Jadi sekarang saya ingin berbicara tentang klan Matahari. Jadi dinasti klan Matahari dan klan Bulan itu adalah pada dasarnya adalah dinasti dan merupakan keturunan bangsawan. Dan di India terdapat teks Purana yang ditulis belakangan hari, dan ini boleh dikatakan sebagai tulisan cerita tentang histori kuno. Dan apa yang tertulis di sini adalah ia menceritakan tentang raja-raja daripada klan Matahari dan klan Bulan yang dalam bentuk oral yang kemudian dicatatnya dalam teks inilah disebut sebagai Purana. Dan di dalam Mahabharata terdapat dua putra yang bernama Trita, Drastra, dan Pandu, dan keturunan mereka terdapat pertikaian siapa yang meneruskan kerajaan tersebut, dan terjadilah peperangan di antaranya. Dan itu adalah klien daripada Bulan. Dan kemudian beberapa hari yang lalu kita juga berbicara tentang cerita Manu. Itu berasal dari klan Matahari. Dan terdapat Raja Iswako. Dan ini adalah cerita, Ramayana adalah cerita tentang peperangan antara keturunannya. Jadi Purana adalah cerita sejarah di masa kuno. Dan jadi Bharata dan Pancara
Jadi ketika Bharata dan Pancala berperang, terdapat 93 anggota di garis Raja Matahari dan 45 di garis Raja Soma atau bulan. Alasan saya perlu membicarakan dua silsilah ini, silsilah bulan dan silsilah matahari, adalah di dalam teks Buddhis kita, Buddha Sakyamuni dikatakan adalah berasal dari garis silsilah matahari ataupun suku matahari. Jadi itulah sebabnya di dalam teks, salah satu teks, Sang Buddha disebut sebagai teman matahari. Ia tidak dalam bahasa Tibet, tetapi dalam teks Cina, oleh Nagarjuna, memang masih terdapat perselisihan tentang siapa yang menulisnya, yaitu komentar tentang Prasna Paramita Sutra di dalam bahasa Cina. Dan di sini Buddha dikatakan sebagai sahabat matahari atau klan matahari atau Surya Vamsa. Jadi Surya Vamsa. Jadi orang-orang mengatakan Surya Vamsa. Jadi Surya Vamsa itu adalah sebutan daripada klan matahari. Dan di Rigveda, nama Dewa Matahari adalah Dewa Surya. Jadi anggota daripada Surya Vamsa ataupun klan matahari itu adalah dan di dalam agama Buddha dikatakan Buddha dilahirkan sebagai dari klan matahari, oleh sebab itu maka ia disebut sebagai sahabat daripada klan matahari. Dan hal ini juga dijelaskan secara singkat dalam kitab suci agama Buddha. Dalam teks bahasa Pali atau sutta bahasa Pali, dalam Sutta Nipata, artinya adalah sutra singkat, secara ringkas artinya, dan juga sutra Papaja atau Papaja Sutta. Dalam kedua sutra ini, menjelaskan bagaimana Buddha berasal daripada klan matahari. Karena setelah Buddha Gautama meninggalkan rumah dan ia pergi meninggalkan ibu kotanya Kapilaswastu ataupun tempat kelahirannya, dan dalam perjalanan ke Saraswati, maka ia bertemu dengan Raja Magadha di Raja Bimbisara di jalan. Dan ketika ia bertemu dengan Bimbisara, apa yang disampaikan Buddha adalah leluhur saya adalah matahari dan suku saya adalah Sakya. Jadi di sini ia menceritakan tentang siapa leluhur dia ataupun leluhurnya, dan ia adalah berasal daripada suku dan klan daripada matahari. Jadi ini terdapat di dalam teks agama Buddha kuno. Jadi orang kenal dia dari suku Sakya, dan secara nenek moyang, karena ia disebut sebagai teman atau sahabat matahari, maka leluhurnya adalah termasuk dalam klan atau suku matahari. Dan suku klan atau matahari ini berasal dari keturunan Raja Ishwaku. Jadi ia berasal daripada garis keturunan
bangsawan Raja Iswako. Dan Buddha dilahirkan dalam garis silsilah tersebut. Dan raja-raja di suku Matahari sangat terkait dengan pertanian. Maka nama-nama mereka sangat terkait dengan ladang dan pertanian di mana mereka berada. Dan Sakya juga adalah garis keturunan pertanian, dan di kemudian hari beberapa cendekiawan mengatakan jadi semua raja daripada silsilah klan Matahari terkait dengan pertanian dan ladang. Ini menunjukkan bahwa mereka semua ini adalah petani, dan bahwa suku Sakya juga adalah dari keturunan dari pertanian. Jadi mungkin Sakya adalah bukan daripada kasta ksatria, tetapi adalah dari kasta pertanian. Tetapi saya berpikir Sakya agak sedikit berbeda. Itu adalah merupakan satu kerajaan kecil. Dan ia memuja dewa, tetapi Arya tidak begitu banyak memuja dewa. Jadi sebelum dan juga dikatakan bahwa suku Sakya ini juga memuja matahari. Dan untuk alasan inilah seorang cendekiawan Jepang berhipotesis Buddha berasal dari suku matahari dan dilahirkan di masyarakat yang menyembah dewa, dan dengan alasan ini di kemudian hari Mahayana dan mantra rahasia berkembang. Maka Buddha Sakyamuni dipandang sebagai Vairocana. Vairocana itu adalah sama dengan matahari, Taze Julai. Kita sebut sebagai Vairocana, kita sebutnya sebagai Vairocana, mungkin alasannya adalah ini. Jadi Mahayana, terutama mantra rahasia, Buddha juga disebut sebagai Vairocana. Jadi ia adalah esensi dan juga wujud daripada Vairocana, karena hal ini adalah disebabkan karena latar belakang sejarah. Jadi ini hanyalah berupa hipotesa ataupun dugaan-dugaan saja. Untuk memperluas epos Mahabharata dan Ramayana, saya berbicara tentang klan matahari dan para rajanya, dan juga keturunan, dan kita berbicara tentang Buddha berasal daripada klan matahari, dan itulah sebabnya kenapa Buddha disebut sebagai teman matahari, dan itulah sebabnya kenapa saya menjelaskan di sini. Dan berikutnya saya akan berbicara sedikit lebih banyak tentang kasta. Adapun alasan ini adalah karena kasta ataupun klan ini, dan karena Buddha berasal dalam ketika kita berbicara tentang klan, karena Buddha berasal dari klan matahari. Jadi pada umumnya, secara umum kita menerima Buddha berada dalam kasta Kshatriya, tetapi banyak mengatakan ia berasal dari kasta Vaisya. Kemarin saya berbicara tentang beberapa poin kasta secara ringkas, tetapi saya akan berbicara secara lebih detail. Alasannya adalah bahwa dari satu perspektif, kasta itu sangat penting di India. Adapun alasannya adalah kasta adalah
menyediakan kerangka dasar masyarakat India dan juga dasar profesi. Karena pekerjaan apa Anda ingin lakukan itu berdasarkan kasta Anda. Dan untuk alasan itulah, bila mana kita tidak memahami masalah kasta, akan sangat sulit sekali untuk memahami situasi di masyarakat India, masyarakat sosial India. Dan dilihat daripada sisi lain, kita bisa memahami topik tentang kasta ini dan pentingnya dan juga kerangka masyarakat sosialnya. Jadi kita dengan demikian, maka kita akan dapat mengerti kenapa ajaran agama Buddha itu memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang lainnya. Jadi itulah sebabnya kenapa saya akan berbicara tentang kasta ini. Jadi kita mengambil background sejarah bagaimana kasta ini berkembang, dan saya sudah berbicarakan dari geografi atau sudut apapun yang kita memandangnya, lewati beberapa ribu tahun, sesungguhnya India tidak memiliki, jarang sekali memiliki kontak dengan negara-negara lain karena ia terpisah dengan lautan dan sebagainya, dan ia waktu dulu juga tidak mempunyai teknologi yang tinggi sehingga mereka juga tidak bisa berpergian dengan kapal dan sebagainya. Dan di satu sisi lain, ia dikelilingi oleh gunung-gunung yang sangat sulit sekali untuk ditembus. Dan oleh sebab itu secara geografi, maka India memiliki sedikit sekali atau sangat sulit sekali kontak dengan negara lain. Dan untuk itulah maka untuk ribuan tahun, maka India sangat sulit sekali berkontak dengan negara lain. Dan situasi ini adalah sebenarnya situasi yang sangat jarang, langka terjadi. Dan situasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan kita dapat menjelaskannya dari kedua sisi tersebut. Dan untuk membicarakan dari sudut pandang positif, tanahnya subur, dan oleh sebab itu maka orang-orang dapat hidup dengan relatif damai, tanpa penyerangan dari lain dan sebagainya. Dan dengan demikian, maka mereka dapat mempertahankan dan mengembangkan perabatan India. Karena orang-orang memiliki kehidupan yang baik dan hidup dengan damai. Bukan hanya mengembangkan perabatan, tapi juga punya waktu untuk mempertimbangkan, mengembangkan pandangan filsafat. Bila mana Anda tidak ada makanan, sulit makan, maka lupakan perabatan, apalagi filsafat. Masalahnya adalah Anda sendiri aja nggak bisa memenuhi perut Anda, lupakan saja tentang masalah perabatan dan juga pandangan filsafat. Jadi dasarnya adalah Anda harus damai dan juga adanya semua terpenuhi kebutuhan, dan barulah sesudah itu orang bisa rileks dan memikir tentang filsafat. Jadi pada dasarnya, pada saat itu kehidupan India adalah sangat baik dan semua kebutuhan tersedia. Jadi ini adalah merupakan satu dasar yang baik untuk mengembangkan filsafat. Dan dari hal-hal negatif adalah seiring dengan berkembangnya masyarakat sosial, maka mereka mengembangkan tradisi-tradisi, maka terdapat banyak hal-hal yang sulit dan banyak hal-hal rumit yang terjadi yang bisa muncul. Dan ketika hal ini terjadi, maka Anda harus membatasi kebebasan rakyat untuk menekan kekuasaan rakyat. Jadi ia menekankan hak dan kebebasan daripada rakyat. Lalu kita berbicara tentang kata kasta. Maka kasta ini harus kita pandang daripada bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Sanskerta,
kasta itu disebut warna. Ya kita juga warna ya, maksudnya sama ya, warna-warna. Ya. Jadi warna arti sesungguhnya ada warna, color ya, color warna. Jadi kita berbuatnya warna merah, warna putih, bukan? Jadi warna ya warna juga dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Indonesia. Dan ada pun alasan demikian adalah karena pada saat itu orang kulit putih Arya bertemu dengan penduduk asli India yang berkulit gelap. Karena kulit warna mereka berbeda, jadi mereka membedakan orang berdasarkan warna kulit. Jadi itulah menjadi kasta. Jadi saya adalah orang Aryan, mereka bukan. Dari mana kita ketahui? Kita dari warna kulit. Yang satu terang putih, yang satu adalah gelap. Jadi mereka menggunakan warna kulit ini untuk membedakannya. Jadi mereka menggunakan kata ini. Jadi siapa yang menggunakan kata ini? Yaitu orang Arya. Jadi orang asli tidak mengatakan saya orang berwarna hitam atau gelap. Jadi orang yang berjaya ataupun menang di kemudian hari yaitu orang berkulit putih, inilah yang mereka sebutkan untuk orang yang berkulit hitam. Jadi untuk sangat sederhana sekali, kata kasta atau warna pada masa yang sangat awal sekali adalah pertama kali untuk memisahkan antara orang Arya dan orang non-Arya. Barulah kemudian banyak penjelasan-penjelasan, tetapi awalnya tidaklah demikian. Namun bagaimanapun juga, beberapa kalangan akademis abad 21, ketika berbicara tentang perbedaan warna kulit, itu perbedaan warna, itu bukan perbedaan warna kulit putih dan gelap, tetapi maksudnya adalah perbedaan warna dunia terang, warna dunia gelap. Jadi ini adalah warna dunia, bukan warna kulit. Jadi kita Arya adalah berasal dari dunia terang. Jadi itu adalah dari bagian lebih baik. Dan itu adalah dari dunia gelap, itu adalah dunia lebih buruk. Jadi mereka adalah orang barbarik yang hidup dalam kegelapan. Dan Aryan adalah orang yang putih. Jadi inilah yang dijelaskan oleh para akademis. Jadi kita berbicara tentang Aryan lagi, nggak ada pilihan, kita harus berbicara tentang Aryan lebih banyak. Dan ada pun alasan kita berbicara tentang orang Aryan ini adalah berasal dari mana orang Arya? Mereka berasal dari Asia Tengah. Ketika mereka ke India, mereka bukanlah dalam grup besar yang datang dalam jumlah yang besar. Mereka datang secara kelompok-kelompok, satu etnis. Jadi mereka datang per kelompok. Jadi Aryan itu bukanlah dari kelompok etnis yang tunggal. Jadi ia dari banyak etnis. Jadi ketika seperti saat ini kita membicarakan tentang orang asing atau orang luar negeri, kita menyebutnya orang luar negeri, tetapi di dalam kelompok orang asing itu terdapat sedemikian banyak suku bangsa, ada Amerika, ada Eropa dan sebagainya, kan? Ada Afrika dan sebagainya. Tapi kita menyebutnya orang asing atau orang luar negeri. Karena mereka berasal dari luar negeri negara kita, maka kita menyebutnya sebagai orang luar. Tetapi sesungguhnya, apakah hanya satu kelompok orang etnis saja? Tidak. Bahkan di Eropa aja banyak sekali etnis. Jadi etnis Aryan juga sama. Di dalam Aryan juga terdapat sedemikian banyak suku bangsa ataupun etnisnya. Jadi Aryan terdiri dari sedemikian banyak dan banyak suku dan bangsa yang berbeda-beda yang digabungkan menjadi Aryan. Jadi Aryan itu bukanlah satu etnis kelompok etnis tunggal. Dia bukan etnis tunggal.
Jadi siapa saja yang termasuk di dalamnya? Penelitian banyak mengatakannya itu, tapi kita tidak akan mengatakan hal ini atau menceritakan hal ini. Namun bagaimanapun juga, ketika kita berbicara kasta di dalam India, kita berbicara tentang kelompok etnis, maka ini akan memiliki arti yang sangat berbeda. Ketika kita berbicara kelompok etnis dan kasta, itu sangat berbeda sekali. Ini satu hal yang perlu kita pahami. Dan jangan sampai salah paham, karena Arya bukanlah satu kelompok etnis. Demikian juga Brahma dan Satriya tidak dibagi berdasarkan etnis. Tidak dibeda berdasarkan etnis. Lalu bagaimana mereka membedakan ataupun membuat kasta itu? Seperti yang sudah saya jelaskan tempoh hari, selama periode Weda akhir, bangsa Arya membagi diri mereka karena mereka masing-masing mempunyai pekerjaan dan profesi yang berbeda, maka tiga jenis kasta ini berkembang. Jadi bagaimana mereka membagi berdasarkan profesinya? Jadi caranya adalah demikian, yang melakukan pengorbanan ritual adalah Brahmana, raja dan para militer itu adalah kesatria, dan mereka kehidupan bisnis dan sebagainya, petani itu adalah Vaisya. Dan selain daripada orang Arya, mereka menyebutnya sebagai kelompok kasta Sudra. Jadi itu dianggap secara situasi adalah mereka adalah orang lebih rendah sepanjang hidup mereka. Sudra itu artinya adalah orang lebih rendah sepanjang hidup mereka. Jadi secara umum kita telah berbicara dari masa periode Weda muncul, terdapat konflik antara Arya dan orang asal. Jadi terdapat konflik daripada orang Arya dan non-Arya, karena yang satu berasal dari luar, yang satu adalah berasal, dan kemudian itu terdapat pertempuran dan sebagainya. Dan itu saya rasa tidak perlu lagi untuk menceritakan di sini. Dan yang pada akhirnya Arya menjadi sangat kuat sekali di India, dan itulah perbedaan kasta menjadi dimulai. Jadi pertama kali muncul kelas kasta itu adalah Brahmana, Ksatria, dan Vaisya. Namun sistem kasta itu masih belum benar-benar nyata. Jadi hal ini dibuat nyata adalah pada saat akhir daripada periode Weda. Barulah kasta itu menjadi sangat tajam sekali. Ya, lalu kita akan bicarakan satu persatu. Yang pertama adalah Brahma. Karena Brahma pertama, maka kita berbicara tentang Brahma dulu. Kasta Brahma pertama, bukan? Jadi kasta Brahma itu adalah dari mana? Adalah orang-orang atau pendeta yang melakukan ritual. Karena mereka adalah orang yang melakukan ritual, awalnya semua orang bisa melakukan ritual, bukan? Tetapi pada akhirnya orang yang melakukan ritual dan orang pendeta yang melakukan ritual ini mengajarkan kepada anak dan anaknya dan seterusnya, dan sehingga keturunan inilah menjadi kasta daripada Brahmana. Dan demikian juga pada akhir periode Veda, di masa awal ritual itu sangat sederhana sekali, tetapi di akhir secara bertahap ritual menjadi lebih rumit dan lebih rumit lagi, terutama adalah pada periode Weda, dan pada saat itu terdapat beberapa kerajaan yang sangat kuat muncul, dan raja menjadi sangat kuat dan berkuasa, dan mereka ingin memiliki ritual yang sangat diperluas dan rumit.
Lalu mereka terus-menerus melakukan ritual yang sangat rumit dan diperluas. Mungkin satu raja akan melakukan satu bulan penuh ritual dan yang lain juga melakukan. Jadi mereka melakukan ritual yang rumit dan sedemikian perluas. Maka karena ia sangat perluas dan rumit, maka tidak banyak orang yang dapat mengetahuinya. Dan siapa yang dapat melakukannya? Maka para pendeta. Para pendeta inilah yang tahu mengetahui bagaimana melakukannya. Dan oleh sebab itu, maka fungsi mereka secara perlahan menjadi sangat penting sekali. Dan ia menjadi sangat penting dibandingkan orang lain dan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Dan setelah itu, orang-orang lain kan juga akan memandang, oh mereka lebih tinggi, mereka memang beda dari yang lain. Dan ya, mereka akan mengatakan kita tidak tahu bagaimana melakukan ritual yang rumit ini, maka kita berikan saja tanggung jawab ini pada mereka. Dan hal ini juga berkembang dalam masa itu juga. Jadi itu adalah situasi yang terjadi pada saat itu. Maka dan juga di samping daripada itu, Brahma juga menceritakan cerita ini. Mereka menceritakan mitos dan sebagainya bahwa Brahma dari dahi Brahma dan sebagainya. Dan orang-orang pun mulai berpikir bahwa kasta Brahma itu sangat suci dan sangat penting sekali. Dan karena pada saat itu bila mana kita mau melakukan ritual, dan karena Brahma lah yang dapat melakukannya dan bertanggung jawab semua itu dan kekuasaan atas agama itu. Dan demikian juga siapa membuat hubungan antara dewa dengan manusia, maka adalah para Brahmana. Jadi orang melakukan ritual adalah Brahma, jadi mereka yang berkoneksi dengan para dewa. Jadi ia adalah seperti telepon yang menghubungkan antara dewa dan manusia. Siapa memiliki itu? Hanyalah orang Brahma memiliki telepon itu. Jadi ialah yang memiliki telepon yang menelepon ke dewa. Dari akhirnya, ia adalah juga seperti dewa hidup. Para Brahma ini maksud saya. Jadi di sini ia membicarakan tentang dewa yang hidup. Dewa hidup itu adalah siapa? Yaitu kelompok para Brahmana. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam Brahmana terdapat satu tulisan yang disebut Satapatha Brahmana. Terdapat di sini dijelaskan terdapat dua jenis dewa. Satu adalah dewa yang menerima persembahan, adalah dewa sesungguhnya, dan yang dewa yang kedua adalah dewa yang memberikan persembahan itu adalah dewanya manusia atau manusia dewa. Dan ada satu teks lagi yang sangat terkenal mengatakan apakah mereka berpendidikan atau tidak, para Brahma ini adalah dewa agung. Jadi Brahmana itu apakah ada pendidikan atau tidak, mereka adalah dewa agung. Dan itu sebabnya Anda tidak boleh mengkritiknya karena dewa itu adalah dewa agung. Brahmana itu adalah dewa. Jadi namun, satu hal lagi, bahwa untuk menjadi seorang Brahma sejati pun sesungguhnya tidaklah mudah. Untuk menjadi seorang Brahmana yang akan diundang untuk melakukan ritual pengorbanan, terdapat banyak sekali kualitas. Yang pertama adalah Anda harus memiliki suara yang bagus. Anda harus membacakan teksnya, Weda. Jangan seperti misalnya Om J kita. Yang kedua adalah Anda harus memiliki kulit dan sosok yang bagus.
Hal ketiga adalah orang yang terlalu muda, mereka tidak akan dihormati. Jadi mereka juga harus senior dan harus berpendidikan. Dan juga yang kelima adalah orang memiliki perilaku yang stabil. Dan juga yang terakhir adalah ia harus memiliki perilaku yang bermoral. Jadi ia haruslah memiliki semua kualitas ini. Oleh sebab itu, maka menjadi Brahma juga adalah tidak gampang. Jadi mereka harus memiliki sedemikian banyak hal untuk dilakukan dan tanggung jawabnya. Dan untuk menjadi seorang Brahmana itu tidaklah mudah. Lalu bagaimana nama Brahmana itu berasal? Itu adalah berasal daripada Brahma. Seperti saya katakan tempoh hari, terdapat 4 jenis pendeta melakukan pengorbanan, bukan? Dari Veda. Dan pendeta jenis keempat adalah Brahmana, bukan? Dan karena nama inilah, maka kasta Brahmana berasal dari nama ini. Namun bagaimanapun juga, di belakang hari, ada orang yang menjelaskan bahwa Brahman itu berasal adalah dari Dewa Brahma. Jadi mereka itu adalah putra dari Brahma ataupun seorang putra Mara. Karena ia adalah seorang putra Brahma, maka ia adalah sangat tinggi sekali. Tetapi awalnya mereka tidak mengatakan sebagai putra Brahma. Tetapi ketika Brahmana menjadi semakin penting dan semakin penting posisinya, maka mereka menjelaskan, maka ia adalah sebagai seorang putra Brahma, seorang dewa hidup dan sebagainya. Dan kemudian kita akan berbicara tentang kasta kesatria. Jadi kita berbicara tentang bangsawan. Jadi di bahasa India disebut kesatria ya. Jadi kasta kesatria. Jadi kesatria itu bukan hanya raja saja, termasuk juga para menteri dan militer dan juga sebagainya. Kenapa mereka harus menjadi kasta kesatria adalah karena tanggung jawab mereka dan juga pekerjaan mereka yang berbeda. Di awal periode Weda awal tidak terdapat kasta kesatria yang khusus. Tetapi ada raja di sana. Ketika orang mengatakan raja, itu hanyalah seperti seorang pemimpin ataupun seorang pemimpin yang melindungi kasta, suku atau klan tertentu. Jadi ia bukanlah seperti raja yang berkuasa besar seperti kemudian hari jadinya. Dan kemudian Arya bergerak ataupun berpindah ke selatan dan populasi mereka meningkat dengan pesat dan wilayahnya juga berkembang menjadi semakin luas, maka kekuatan pemimpin juga meningkat pesat. Dan untuk itu maka makin banyak orang untuk dijaga. Maka mereka memiliki status atau pangkat yang lebih tinggi lagi. Jadi ini adalah awal dari kasta kesatria. Dan kata daripada kesatria berasal dari kata satra ataupun kekuasaan. Jadi artinya adalah seseorang yang memiliki kuasa politik. Dan alasannya adalah karena kasta kesatria adalah terutama adalah raja dan juga prajurit. Jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan politik dan yang terlibat dalam kegiatan militer. Jadi itulah mereka memiliki kekuasaan yang besar. Dan untuk alasan inilah mereka juga mempunyai hak untuk mempelajari Weda dan sebagainya. Dan kelas yang ketiga atau kasta ketiga adalah Waisa.
kasta Waisa, Waisa artinya adalah orang umum, orang biasa adalah seperti para petani, ataupun orang melakukan pekerjaan-pekerjaan perdagangan dan sebagainya. Jadi ini adalah petani, dan juga orang yang melakukan kerajinan tangan, dan juga para pedagang, dan juga orang yang melakukan perdagangan. Jadi dari mana kata ini berasal? Ia berasal dari akar kata vis, yang berarti orang atau subjek, atau boleh katakan orang umum, orang biasa pada saat ini. Jadi secara ringkas ia dimasukkan sebagai orang biasa. Jadi kita berbicara tentang sudra, bukan? Jadi ia adalah merupakan pelayan daripada yang lainnya. Jadi mereka bertanggung jawab sebagai pelayan untuk melayani daripada 3 kasta lainnya. Jadi pada dasarnya mereka adalah pelayan, dan mereka juga disebut sebagai eka jati, satu kelahiran. Dan karena kehidupan mereka terus berkurang dan mereka tidak ada hak untuk mempraktekkan agama, maka mereka disebut sebagai satu kelahiran. Jadi mereka hanya memperoleh kehidupan sebagai manusia dan tidak ada hak untuk mempraktekkan agama. Sedangkan yang 3 lainnya, mereka memiliki duanya, yaitu manusia dan satu lagi kehidupan agama, maka mereka mempunyai 2. Namun sudra hanya 1, dilahirkan ataupun menjalani kehidupan manusia saja, dan itu juga kehidupan manusia yang tidak baik, yaitu selalu melayani orang lainnya. Lalu bagaimana perbedaan kasta itu muncul? Itu sangat sederhana sekali. Karena pembagian kerja dan profesi yang berbeda, maka kasta itu muncul. Dan di kemudian hari, banyak sekali teks-teks yang menjelaskan sistem kasta dengan berbagai cara yang berbeda. Mereka mencampur adukan dengan berbagai legenda dan mitos, sehingga bagaimana perbedaan kasta itu muncul. Di akhirnya, menjadi tidak jelas bagaimana asal-usul kasta itu muncul, dan tidak bisa dibedakan. Karena aslinya sudah tertutup dengan demikian banyak legenda dan mitos. Karena bila mana dan terdapat satu teks yang disebut Paya Purana. Jadi ini adalah merupakan sejarah yang tua, teks-teks Purana. Ia menyebutkan pada awalnya tidak ada perbedaan dari kelas, tetapi kemudian hari para Brahmana ini membuat perbedaan kasta untuk mendistribusikan kerja kepada orang-orang. Jadi kita boleh menghipotesa bahwa awalnya tidak ada perbedaan kasta, baru muncul. Demikian pula dalam mitos epos Mahabharata dan Ramayana, ada mitos yang menjelaskan bagaimana keempat kasta muncul bagian dari tubuh Brahma, seperti misalnya Brahma dari dahi, lahir dari lahi, kesatria dari bahu, dan sebagainya. Jadi ini hanyalah sebagai contoh. Tapi bagaimanapun juga itu mungkin bukanlah sesungguhnya bagaimana kasta itu muncul. Dan di dalam diskusi perbedaan kasta, selalu ada konflik terus-menerus antara Brahma dan Kshatriya. Seperti saya bicara beberapa hari ini, terdapat 7 orang bijak yang paling terkenal, dan diantaranya 2 orang terkenal, satu Wiswita dan satu lagi Wisuta. Dan
terdapat banyak konflik di antara kedua mereka juga. Dan ini menunjukkan bahwa disebabkan karena satu adalah Brahmana, satu adalah Ksatria. Satu cara untuk menjelaskannya. Tetapi ada orang menjelaskannya demikian, tetapi tidak semua orang menjelaskan bahwa konflik daripada kedua orang suci itu adalah karena perbedaan kasta ini. Adapun alasan kenapa konflik terjadi di antara dua kasta itu karena para Brahma itu meletakkan diri mereka itu sangat tinggi sekali. Dan kesatria memiliki kekuasaan yang tinggi. Jadi mereka itu menguasai kekuatan. Dan untuk alasan itulah terdapat sedemikian banyak konflik. Jadi saya ingin memberikan satu ringkas. Saya akan memberikan ringkasan pada periode Brahmana. Jadi ringkasannya kira-kira adalah seperti ini. Nah, pada dasarnya adalah seperti ini. Sorry. Ketika kita berbicara periode Brahmana ataupun periode akhir Vedic, itu adalah waktu daripada perabatan Brahmana. Jadi itu adalah perkembangan besar di India. Terdapat kota dengan kota-kota dengan tembok pelindung, istana kerajaan, dan orang-orang memiliki perasaan yang baik terhadap rajanya, dan pertanian juga meningkat. Dan pada saat itu, orang-orang juga membayar pajak pada rajanya. Terdapat juga hakim, dan juga ada pegawai pemerintahan dan sebagainya. Dan orang-orang juga sangat menghormati hukum. Namun, cara keadilan diberikan sangat buruk sekali. Cara mereka menentukan hal-hal itu, misalnya apakah seseorang bersalah atau tidak, bagaimana mereka memeriksanya, itu tergantung pada hal-hal yang panas atau yang dibakar. Jadi mereka akan membakar besi panas atau apa dan taruhkan di tangan Anda. Jadi bila mana Anda terbakar, maka Anda bersalah. Maka tidak terbakar, maka tidak bersalah. Jadi menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak itu tergantung daripada saat orang menyentuh besi panas itu. Bila mana tangannya tidak terbakar, maka mereka beruntung. Maka bila mana mereka terbakar, maka tangan mereka terbakar, maka mereka akan dianggap bersalah di hukum, tidak terlepas daripada apakah mereka bersalah ataupun tidak. Dan pusat istana kerajaan juga sangat penting sekali karena ia itulah seperti pusat pendidikan, dan pada saat itu semua orang terpelajar akan berkumpul di sana dan akan melakukan diskusi, dan demikian juga dengan para pendeta kerajaan, dengan para Brahmana dan Purahita ya pendeta kerajaan yang orang raja percaya. Mereka adalah orang yang memiliki pendidikan yang bagus, dan mereka juga adalah orang yang bertugas untuk meningkatkan pengetahuan dan pendidikan manusia orang lainnya. Dan kadang-kadang raja juga mengadakan pertemuan besar, mengundang banyak cendekiawan
membahas hal-hal seperti misalnya ritual, tentang kesadaran, dan tentang kehidupan dan sebagainya, dan kemudian berbicara tentang dewa, apa juga sifat alami daripada dewa, apa pula hakikat daripada dunia dan duniawi dan sebagainya, dan mereka meneliti dan berdebat tentang hal ini. Dan para pendeta yang melakukan pengorbanan juga mempunyai pendidikannya ataupun sekolahnya tersendiri. Juga terdapat beberapa brahmana ataupun cendekiawan yang akan pergi untuk hidup menyendiri di hutan. Jadi kebanyakan brahmana pada saat itu selalu memiliki murid-murid di sekitar mereka, dan karena mereka memiliki murid-murid, sudah barang tentu selalu akan mendapat terinspirasi dan memiliki pandangan yang baru ataupun pengalaman baru, dan juga pengalaman baru dan sebagainya yang kemudian dicatat. Dan itulah sebabnya orang-orang di masa yang belakangan mampu untuk mengerti dan memahami pemahaman dan juga pandangan daripada orang-orang sebelumnya. Jadi dengan demikian, maka periode Brahmana itu jauh lebih banyak, lebih berkembang pendidikannya. Dalam hal rumah tangga dan masyarakat pada periode ini ditentukan dengan jelas, dan karena kasta ini, maka orang-orang juga tahu dengan jelas apa tanggung jawab dan pekerjaan mereka harus lakukan. Jadi dengan demikian, maka perabatan ini berkembang dengan sangat besar sekali. Demikian juga, baik Brahma, Ksatria, atau Waisa, kalau mereka masih muda, mereka semuanya mempunyai hak untuk menerima pendidikan. Perempuan juga saat itu mempunyai kehidupan yang baik, maka bila mana sang ayah meninggal, maka perempuan juga bisa memiliki kendali atas keuangan rumah tangga. Dan demikian juga diizinkan untuk berpartisipasi dalam ritual, dan diizinkan untuk pergi ke pertemuan dan semacamnya. Para wanita juga berhak untuk berbicara dalam pertemuan. Dan ketika berbicara tentang guru, orang-orang politik dan sebagainya, terdapat juga wanita-wanita yang dapat dilihat, atau gambar wanita yang dapat dilihat dari masyarakat ini. Bila mana dibandingkan dengan saat kebebasan yang sama seperti dalam masyarakat barasan ini, tentu saja tidak begitu. Tetapi mereka mempunyai satu hak dan kebebasan tertentu. Ia tidak begitu konsentratif dan representatif, yang boleh katakan bahwa para wanita saat itu tidaklah begitu terkekang untuk melakukan hal-hal, tidak boleh melakukan segala hal. Bila mana kita bandingkan dengan masa berikutnya, di mana filsafat-filsafat muncul, adat 4 kasta ini menjadi semakin buruk. Kondisi kasta ini menjadi semakin tajam dan menjadi semakin rumit. Dan juga posisi wanita juga menjadi semakin sulit dan semakin sulit dari waktu ke waktu. Tetapi pada saat itu semuanya boleh dikatakan baik. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Kita akan melafalkan doa dedikasi.